أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum seputar salat tarawih. Salat tarawih adalah qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi, wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Dan maksud dari qiyam Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Dan salat tarawih memiliki keutamaan yang banyak sekali. Yang pertama, salat tarawih adalah sebab diampuninya segala dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk menegakkan ibadah di bulan Ramadan tanpa harus memerintahkan mereka dengan paksa. Beliau bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang kedua, siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya telah menegakkan malamnya atau beribadah semalam suntuk. Ini sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyam hadhihi al-lailah. Faqala inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin. Abu Dzar, dia pernah berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya Anda memperbanyak salat sunnah qiyamul lail pada malam hari ini untuk kami. Maka beliau bersabda, sesungguhnya apabila seseorang salat bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya seperti bangun untuk mengerjakan salat malam semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang ketiga, bahwasanya yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan atau yang melakukan salat tarawih, jika dia meninggal dan dia sebelumnya terus menjaga salat tarawihnya, maka dia akan dikumpulkan bersama as-siddiqin, para siddiqin dan asyuhada, para asyuhada. Dan ini sebagaimana hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani. Beliau berkata, ja'a rajulun min Quda'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seseorang dari Bani Quda'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu as-salatal khamsa wa sumtu ramadan wa qumtuhu wa ataitu zakah. Kata orang ini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau Rasulullah, dan aku salat 5 waktu dan puasa Ramadan dan menghidupkan malamnya, melakukan salat tarawih, dan aku menunaikan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana minas siddiqin wasyuhada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia akan dikumpulkan bersama as-siddiqin dan asyuhada. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan Al-Baihaqi. Adapun hukum dari salat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kepada sahabatnya untuk menegakkan salat malam, untuk melakukan atau mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih itu adalah sunnah yang ditekankan. Dan juga sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
shalla fil masjidi zata lailah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Fa shalla bi salatihi nasun, dan orang-orang pun ikut salat bersama beliau. Tsumma shalla minal qabilah wa kathuran nasu. Kemudian besoknya Rasulullah salat lagi dan orang-orang yang ikut pun bertambah banyak. Tsumma ijtama'u minal lailah ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah. Lalu orang-orang berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ani min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Kata beliau, aku mengetahui apa yang kalian perbuat tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan aku khawatir hal tersebut, yaitu salat tarawih, akan diwajibkan kepada kalian. Wa qala wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan telah dinukil ijma' dalam hal ini atas sunnahnya salat tarawih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata, fa salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih sunnah sebagaimana ijma'nya para ulama. Dan salat tarawih lebih afdal dilakukan secara berjamaah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih secara berjamaah di masjid, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk berjamaah kecuali karena beliau khawatir salat tarawih menjadi fardu atas umatnya. Maka makna dari hadis di atas bahwasanya mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah di masjid lebih afdal. Begitu juga telah dinukil ijma' dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Ibnu Qudamah mengatakan al-jama'atu fit tarawih afdalu. Berjamaah dalam melakukan salat tarawih lebih utama. Adapun waktu salat tarawih dilakukan setelah salat Isya, dan ini sebagaimana kesepakatan ulama salaf dan para imam, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Famakan al-a'immatu yusallunaha illa ba'dal isya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Para imam, para ulama, mereka melakukan salat tarawih tidaklah kecuali setelah Isya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahdi khulafa'ihir rasyidin, dan juga pada zaman khulafa'ur rasyidin, wa ala dzalika a'immatul muslimin, dan begitu juga imam-imam kaum muslimin, para imam. La yu'rafu an ahadin annahu ta'ammada salataha qabla al-isya. Tidak diketahui dari seorang pun bahwasanya boleh atau sengaja salat tarawih sebelum Isya. Fa inna hadhihi tusamma qiyam Ramadan, karena ini salat tarawih termasuk atau dinamakan qiyam Ramadan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 120. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.